Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Irma Rahma akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli 2013 melakukan akreditasi sekolah, diantaranya di Kabupaten Cianjur dilakukan pada tingkat sekolah dasar. Hampir selama 1 pekan ini, Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat melakukan akreditasi sekolah dasar di Kabupaten Cianjur, diantaranya di SDN Sayang 3 yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 24 sampai 25 Juli 2013. Tiap 5 tahun, setiap sekolah diakreditasi untuk memotret keadaan sekolah tersebut berkaitan dengan administratif dan mutu pendidikannya. SDN Sayang 3 yang mempunyai siswa hampir 250 dengan fasilitas jumlah 14 ruangan, serta jumlah lebih dari 14 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Saat dijambangi TV Cianjur, nampak asesor didampingi kepala sekolah sedang membahas tentang proses akreditasi yang baru saja dilaksanakan. Yang biasanya dalam proses akreditasi, terasa situasi tegang. Kali ini di SDN Sayang 3 nampak wajah cerah dan gembira, baik dari asesor maupun para guru sebagai salah satu objek yang diakreditasi. Kesan apa yang diraih oleh guru maupun asesor dari Depok dan Bogor itu? Saat ditanya TV Cianjur, Hajah Yaya Samsia SPD, kepala sekolah yang didampingi para gurunya antara lain menjelaskan bahwa akreditasi yang dilakukan dengan mendatangkan asesor dari kabupaten kota lain terasa lebih objektif. Ia pun bisa bertukar pengalaman dengan kabupaten kota lain melewati para asesor ini. Gimana kesan Ibu melihat perbedaan ini atau merasakan perbedaan akreditasi sekarang? Alhamdulillah, pertama kami bahagia karena bisa pertama silaturahmi itu. Yang kedua mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan di kabupaten, tentu pengalaman yang di daerah lain yang baik tentu akan kami bawa untuk kami jalankan di sini sebagai. Terasa perbedaannya nggak, Bu? Sangat terasa. Sangat terasa ya. Iya. Jika Ibu dibandingkan atau memilih akreditasi antar kabupaten atau lebih baik internal kabupaten, asesornya Bu? Lintas kabupaten ya, Bu Sri. Lintas kabupaten ya. Bu Sri ya. Ibu kepala juga mendukung ya, Bu ya? Ya, lebih objektif. Oh, lebih objektif ya. Jadi ya silakan, Bu. Kan bisa bagaimana dulu gitu, karena kalau ini terus terang malam Senin baru diketahui siapa bertemu asesor kami gitu. Lebih objektif ya. Jadi manfaatnya terasa lebih objektif. Hari terakhir pada pelaksanaan akreditasi tersebut, seluruh guru bersama kepala sekolah dan para asesor sempat berfoto bersama. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Pertemuan KPU dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur hari Selasa 23 Juli 2013 memverifikasi nama caleg Kabupaten Cianjur. Selasa 23 Juli 2013, KPU Kabupaten Cianjur yang dipimpin ketuanya U. Awaludin mengadakan pertemuan dengan DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur. Pertemuan dihadiri hampir seluruh calon anggota legislatif Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra. Dalam pengarahannya, Ketua KPU Kabupaten Cianjur U. Awaludin menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan yang sedang dan akan dijalani dalam rangka Pileg tahun 2014. Ia berpesan agar para caleg dari Partai Gerindra dapat menjalani tahapan-tahapan legislatif dengan lancar. Kita KPU Kabupaten Cianjur datang ke Gerindra dalam rangka meminta persetujuan penulisan nama, foto, dan alamat untuk nanti di DCT ya. Dan ini memang sudah diagendakan. Kita konfirmasi ke partai politik dan hari ini Gerindra yang kedua ya, yang pertama kemarin PAN. Terus kesan dan pesan Bapak untuk pesan dan pesan saya dari acara ini, antusiasme kawan-kawan di Gerindra cukup bagus. Semoga ini dipertahankan dan mudah-mudahan nanti pas waktu pemilu legislatifnya rekan-rekan bisa berhasil, bisa mencapai apa yang diharapkan. Dari pihak Partai Gerindra, partai ini menargetkan pada Pileg tahun 2014 di Kabupaten Cianjur dapat meraih 10 kursi. Hal itu antara lain dikatakan oleh Ketua DPC Partai Gerindra.
Pertemuan kami yang diagendakan dalam rangka pencocokan nama dari data yang mereka sampaikan ke KPU dengan yang memang mereka akui dalam bentuk atau sebagai bukti untuk nama cocok tidaknya itu mereka harus memarap di nama masing-masing. Kemudian agenda selanjutnya adalah mengenai pembekalan dalam pemenangan pemilu, khususnya pemilu legislatif di tahun 2014. Antara lain kita harus menggalang kebersamaan, kekompakan, dan mengedepankan kekeluargaan di antara yang sesama katakanlah anggota Partai Gerindra. Dengan demikian tentunya kita diprediksi akan memperoleh kemenangan yang atau diharapkan yang sesuai dengan apa yang kita targetkan. Dan yang kita targetkan yang duduk di DPR itu untuk Kabupaten Cianjur ini 10 orang. Jadi rata-rata per dapil 2 orang, demikian. Sementara dari DPD Partai Gerindra yang hadir diwakili oleh koordinator wilayahnya Gege menjelaskan tentang konsentrasi wilayah yang menjadi perhatian Partai Gerindra baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa. Saya sebagai pengurus DPD yang memang kebetulan juga sebagai korwil di sini, rencana untuk ke depan atau untuk agenda terdekat untuk DPD adalah kita mempunyai agenda akan mengumpulkan seluruh calon legislatif, itu baik untuk calon legislatif RI maupun calon legislatif provinsi yang memang kita akan kumpul bersama untuk mengadakan pembekalan. Kira-kira bulan apa bekalan? Untuk agenda acaranya akan dilaksanakan waktu masih tentatif, rencananya tanggal 29 Juli 2013. Untuk tempatnya mungkin untuk sementara juga ditetapkan di Puri Katulistiwa Jatinangor. Pertemuan yang bertempat di sebuah peristirahatan DPC Gerindra ini berakhir menjelang sore dan berjalan lancar. Demikian Atik Sundawati melaporkan untuk TV Cianjur. Saatnya remaja bangkit untuk perubahan Islam. Tema ini yang diangkat mengisi kegiatan belajar para peserta didik SMP dan SMA Aliana Cianjur pada Sanlat Ramadan 1434 Hijriah selama 3 hari ke depan. Memasuki pertengahan bulan Ramadan 1434 Hijriah, Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 25 hingga 27 Juli 2013, kegiatan belajar di lingkungan Yayasan Perguruan Islam Aliana Cianjur, khususnya untuk para peserta didik di SMP dan SMA Aliana, dipergunakan untuk kegiatan sanlat. Para peserta sanlat ini dengan antusias memasuki ruangan, siap-siap menerima materi. Tempat yang sudah disiapkan panitia dibagi terpisah antara ikhwan dan akhwat. Selama 3 hari sanlat diisi dengan berbagai materi-materi, selain berkaitan dengan akidah Islam, menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi, serta membentuk kepribadian Islam, juga penayangan film-film tentang keislaman. Menurut Eri Muhammad Ridwan, panitia kegiatan menjelaskan kepada TV Cianjur bahwa hal ini menjadi barometer pada tema yang diusung, yakni saatnya remaja bangkit untuk perubahan Islam, dengan harapan para remaja ini bisa berpijak pada dakwah sebagai poros kehidupan. Ya, jadi kegiatan Sanlat Ramadan ini untuk yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan Ramadan ini kita melaksanakan selama 3 hari. Kalau tahun kemarin kita melaksanakan 2 hari. Dan alhamdulillah juga materi-materi yang selama 3 hari ini memberikan suasana baru, karena berbagai macam materi baik itu keislaman, training motivasi, education game, dan tayangan film kita sampaikan ke anak-anak. Dan beberapa materi yang disampaikan tentu pertama adalah terkait masalah akidah Islam untuk menumbuh kembangkan bagaimana sebenarnya keimanannya hakiki. Yang kedua, untuk membentuk bagaimana seorang muslim yang memiliki kepribadian Islam, kita pun kemudian menyampaikan materi tentang bagaimana membentuk kepribadian Islam. Terkait juga karena ini temanya cukup luar biasa, yaitu temanya saatnya remaja bangkit untuk perubahan Islam, maka kita pun semakin banyak materi-materi, terutama materi terkait masalah menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi, dan yang terakhir juga bagaimana remaja juga menjadikan dakwah ini sebagai poros kehidupan. Pemateri sanlat akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, serta mengundang dokter kesehatan yang akan menyampaikan bagaimana hidup sehat ditinjau dari sudut pandang Islam. Demikian AM Saputra melaporkan untuk TV Cianjur.
Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Irma Rahma beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Silakan Anda kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.